Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam ketahilah annahu bahwasanya kathiran banyak ma yakhtim bisu hal-hal yang menyebabkan sul khatimah. Bagi siapa itu akan terjadi lil ladzina yatahawwanuna bis salatil mafruḍah, bagi orang-orang yang mengentengkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini jangan diremehkan. Kalau meremehkan salat 5 waktu, mengabaikan salat yang sangat berharga ini buat umatnya Nabi Muhammad SAW, salat yang menjadikan kesenangan Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Hubbibat dunyakum thalatha, yani waju'ila qurratu aini salat. Kalau ngaku cinta Nabi, ya cinta salat. Aneh. Itu cinta Nabi tapi nggak suka sholat, aneh. Kalau cinta gimana? Ya berarti yang namanya cinta ya menunggu. Itu seneng gajian kan, masih nunggu hari Kamis kapan. Pasti orang cinta. Jadi sebentar lagi ya akan datang COD. Oh ya, barang yang ajib ini nanti beli, kemudian kamu nunggu dah? Pasti nunggu. Sudah datang belum kiriman? Biasanya anak pondok juga begitu, kiriman, ya orang cinta begitu. Tapi kalau nggak cinta pasti nggak senang ke majelis. Hari apa ini? Hari Ahad. Nanti Senin besok ngaji. Kalau nggak senang, oh kemarin ngaji kok ngaji, nggak senang. Nggak senang sholat juga, Allah barusan duhur sasar. Ini hati-hati loh. Ramadan. Stop, hati-hati ini, hati-hati. Seharusnya gembira. Kegembiraan itu muncul dari bulan Rajab. Nabi SAW berikan contoh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Karena engkau, kalau engkau tarik keberkahan, saya nggak bisa kebaikan, nggak ada kebaikan. Umur yang diberikan disia-siakan, nggak untuk kebaikan. Kalau engkau berikan keberkahan, saya pasti memakmurkan waktu ini dengan ibadah. Sya'ban juga, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban, penuh dengan ibadah. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah bulan Ramadan. Ramadan mulai sekarang udah mencium kayak hawa-hawa ini, kayak kosong-kosong Ramadan lah. Jangan Ramadan Rajab keluar kosong. Ngeleh-ngeleh. Astagfirullah. Ini kemunafikan, ini berarti ada kemunafikan. Suruh tobat, kita kelebur makan haram ini. Nggak tahu lihat apa, nggak tahu dengar apa. Ini melakukan perbuatan apa? Hatinya ada apa ini? Ya, seharusnya gembira. Apalagi ada kabar gembira, man fariha bidukhil Ramadan haramallahu jazaahu an-nar. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan jasanya kena neraka. Demikian sholat 5 waktu dijaga. Sampai ada orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu apa? Rajulun qalbuhu ma'allaqun di masjid. Seorang yang hatinya itu gantung ke masjid. Artinya apa gantung masjid? Bukan hari ke masjid nyetel kipas, nyalakan AC, tiduran di situ, bukan. Duduk di masjid, suka masjid itu idza kharaja minhu hatta ya'ud. Kalau keluar nanti ingin kembali lagi. Zuhur keluar ingin asar, asar ingin maghrib. Dan masuk golongan orang-orang waladzina ala shalawatihim yuhafizun, menjaga salatnya. Termasuk orang-orang yang ditulis dan akan mendapatkan surga firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus wa fiha khalidun. Mereka yang akan mendapatkan surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini kesempatannya di dunia. Rebutan ini jangan konak usah. Yang penting lebu surga wassalam. Jangan begitu, tercela begitu. Gitu itu sifat gitu untuk dunia sepak orang. Enggak sugih enggak apa-apa. Saya nerima wis konaah wis. Ya. Sehingga hisab saya biar nggak banyak-banyak,
Pasti Allah Ta'ala ngerti dengan diri saya daripada diri saya terhadap diriku sendiri. Ya. Biar keadaan dunia, tapi aku mengharap ya Allah, dengan keadaan di dunia yang pas-pasan begini, jangan sampai kemiskinan ini terulang lagi nanti di akhirat. Cukup di dunia kalau nggak punya apa-apa begini nelongsonya, tapi nggak apa, ini pasti dunia pasti akan berakhir. Jangan sampai kemiskinan terjadi nanti di akhirat. Gara-gara mengentengkan sholat ini bisa menyebabkan su'ul khotimah. Sambut sholat itu, mendengar adzan mulai, ya, mendengar adzan, sholat berjamaah. Ini termasuk orang-orang yang insya Allah husnul khotimah. Amin. Kalau sebaliknya, alladzina yatahawwanuna bis-shalah mafruḍah, orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu, dibiarkan sholat sampai akhir waktu, sholatnya sendiri, nggak qobliyah, nggak ba'diyah, nggak khusus, penting sholat, alhamdulillah, gini alhamdulillah, daripada dulu saya nggak sholat, jadi alhamdulillah wis penting sholat, sampai kemudian naudzubillah terjadi meninggalkan sholat. Ya sudah, kawanan biasa, tadinya kaget kawanan, astagfirullahaladzim, sekarang lama-lama biasa. Kalau sudah akhir-akhir biasa, mengakhirkan, meninggalkan sholat biasa. Naudzubillah. Ini menyebabkan su'ul khotimah. Dan Nabi SAW itu ketika Isra Mi'raj, ada orang kepalanya dihancurkan dengan batu. Siapa mereka? Siapa Jibril ini? Ini orang yang meremehkan sholat itu. Berani, lancang meninggalkan sholat. Demikian juga meremehkan zakat wa zakatil wajibah, zakat wajib. Ya, zakat fitrah atau zakat mal. Walladzina yatatabba'una auratul muslimin, dan orang yang cari-cari kesalahan orang muslim, senang nyari, membicarakan fulan begini, fulan gitu. Uskut, ente diem. Tapi biasanya kayak gini malah yang di masjid, yang di pondok, yang naudzubillah. Ente harus cinta ini. Ente biar barokah ilmu ente, hati ente bersih. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Ya Allah, jangan sampai ada ghil. Yatahawanu bis salatil mafruḍah, mengentengkan salat 5 waktu, waz zakatil wajibah, zakat wajib. Walladzina yattabi'una auratul muslimin, orang yang cari-cari kesalahannya orang mukmin. Allah hilangkan ini. Kalau tidak inti bughd, naudzubillah, benci. Hati-hati. Apalagi di medsos, ambil yang penggalan-penggalan itu. Astagfirullahaladzim, ini Habib yang nggak benar nih Habib ini. Astagfirullahaladzim. Ini harus cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini suatu yang tidak baik. Oh, Ustaz siapa ini? Oh, jangan. Apalagi diviralkan, ini yang nonton orang-orang kafir, nyimpulkannya ya ini comot sana comot sini di lah, kok kadang laku gitu. Astagfirullahaladzim, pengajiannya nggak diikuti, ributnya diikuti. Astagfirullahaladzim. Oke, ini terus nanti mau jadi orang soleh, nanti su'ul khotimah, nanti masukkan ke grup lagi, wah, sudah di grup diterima, diviralkan lagi. Haji, itu mau su'ul khotimah ini. Kalau sama orang muslim saja, yattabi'una orang muslim aja itu tidak boleh, apalagi kepada auratil ulama. Waduh, kotor, bahaya lagi. Indonesia ini dijaga, alhamdulillah masih banyak ulama. Masih banyak ulama. Loh, soal ulama benar, udah intern, inti masuk dulu, masuk. Inti masih di luar, inti masuk dulu, ya, gerbang, sampai gerbang ada pintu, nanti ada ruangan lagi, masuk lebih dekat lagi loh, biar tahu jelas. Pun kalau sudah tahu, semakin dalam, semakin kamu harus menjaga rahasia.
Kita seperti kalau masuk ke kerajaan, jaga lisan. Nanti ngomong macam-macam. Oh, ternyata raja ini bakhil. Oh, itu sebelah sama raja itu. Itu semakin masuk ke kerajaan, semakin jaga mulut ini. Karena kelihatan nih keburukan-keburukan dalam kerajaan itu. Tapi itu kalau masuk ke gerbang wali, itu jaga hati ini. Ini masuk ke kota wali, itu hati-hati. Jadi kalau nggak masuk tarim, alhamdulillah. Loh, kok bisa alhamdulillah? Memang Allah Ta'ala takdirkan nggak bisa masuk kota tarim, alhamdulillah. Nggak ke Mekah, nggak ke Madinah, nggak umrah, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ini jangan potong ini. Karena nggak menjaga hati. Di Madinah, ente lihat fulan, Ustadz fulan, Syekh fulan, hafidz Quran. Paham kayaknya. Hati-hati. Apalagi sampai ke kota Madinah, ya Allah, hati-hati. Makam Nabi. Nanti sholat di Masjidil Haram, sholatnya nggak sah. Wah, gerak 3 kali nih. Kata, wudunya gimana nih nggak sah? Allah, ente asal nggak usah ke Mekah Madinah ente kalau hatinya murabban. Ketari, hati-hati. Tak kasih cerita sedikit. Ada orang duduk mau ngajar nggak bisa ngomong, dia alim ini mau ngomong nggak bisa. Apa ini? Apa sebabnya ini? Saya kok bisa ngomong ini? Karena orang alim begitu, cari sebabnya apa. Ternyata ingat, waktu saya lewat di daerah itu ada orang dohirnya kelihatan perbuatan fahash, perbuatan keji, kalau softo yang nggak apa nih, yang nggak pantas gitu. Tapi terkenal orang-orang, katanya orang situ orang yang punya kedudukan tinggi, tapi perbuatannya kok begitu ya. Dan dia melihat mungkin di satu sisi, nggak lihat sisi yang lain. Kenapa orang itu berbuat itu tanpa dia mentakwili begitu, menyimpulkan nggak benar, ini orang nggak benar, ngajar nggak bisa ngomong nih. Apa gara-gara itu akhirnya dia langsung balik menemui orang itu, afwan alafu, saya minta maaf, saya ketika melewati. Oh, enggak apa, inti belum minta maaf sudah kami maafkan. Oh, kalau gitu terima kasih. Dia balik lagi, ya, begitu meninggalkan mereka, bentar, inti sudah saya maafkan, tapi ilmunya inti ingin balik enggak? Ternyata orang-orang karomah ini. Itu sudah kami maafkan sudah, tapi ilmunya pengen balik enggak? Ya, ingin balik. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Inti ambil ayam, sembelih ayam, kemudian berutunya inti makan. Tahu berutu ya? Bahasa orang dulu itu berutu. Ya, paham berutu ya? Berutu. Inti makan berutu. Di situ nanti ilmunya balik. Sembelih ayam, kemudian berutunya dimakan. Tahu berutu? Tanya nanti yang paham. Tanya Pak Ghazali dah, berutu apa? Itu dimakan, berutunya balik. Ilmunya balik, alhamdulillah. Maka kembali ke orang-orang itu, orang khawas, orang istimewa. Syukran ya Syekh, alhamdulillah ini ilmunya sudah balik. Ilmu itu sudah balik, berarti ilmunya ente senilai berutu. Allah, benar, ini orang-orang istimewa ternyata. Jadi hati-hati, jangan ada ghil, jangan ada undang-undang. Kalau ada kemungkinan sekalian omongkan sekalian. Kalau ada orang besar itu 3 pilihannya. Kalau mau omongkan kayak Nabi Musa dan Khidir, ya, omongkan biar dapatkan penjelasan. Atau diam, takwili. Kalau enggak, yang ketiga, lari supaya kita enggak ada su'don, dan ketika lari dari mereka tetap kita menganggap dia itu orang khawas. Selesai. Bisa?
Ini soalnya kita banyak ada orang yang jahat dan sebagainya. Karena kita diperintahkan orang negur itu man ro'a. Kalau kamu lihat man ro'a munkara, falyughayyir biyadihi. Singkirkan. Cuma kamu bisa enggak? Falyughayyir biyadihi. Dia bukan orang yang mana? Itu hantam bukan. Biar disingkirkan maksudnya barang-barang maksiat. Bisa. Kalau nggak bisa, fabilisan dengan hati, dengan lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Ya, dengan hati ingkar dan sebagainya. Kemudian kamu menjauh. Bukan kemudian nyimpulkan ini orang tercela, orang hina. Ada. Apalagi ada kisah ada seorang syekh ya, duduk sama murid-muridnya, ada muda-mudi lewat, laki perempuan maksiat lagi. Si syekh ini ngangkat tangan, muridnya dengar. Ini mau didoakan apa ini? Ternyata panjatan doanya Allahumma farrihhum, Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, berilah kebahagiaan mereka nanti di akhirat sebagaimana Engkau berikan kebahagiaan di dunia ini. Kaget muridnya. Wah, doanya kok doa hebat. Malah doa rahmat. Memang ini wirasah, ini al-ulama warathal anbiya, ini mewarisi begini. Tidak ada doa ya celaka. Ya Syekh, maksudnya apa ini? Iya, mereka diberi kesenangan nanti di akhirat sebagaimana Allah Ta'ala berikan kesenangan dunia. Artinya nanti kemudian dia sadar atas ya taufik dan hidayah dari Allah SWT. Subhanallah, nggak lama kemudian ini muda-mudi ini bagaimana kemudian akhirnya taubat. Subhanallah, pada lain waktu, pada lain kesempatan lewat muda-mudi laki perempuan sudah terpisah dan mereka dalam keadaan beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati bersih. Jangan dicari kesalahan. Sudah dikatakan manusia mal khotok wanita dicari ya nemu pasti. Jangankan murid-muridnya, syekhnya ketemu, wah ternyata malam-malam begini, wah ternyata ya nemu pasti. Mal khotok manusia. Sampai ada doanya murid-murid dulu itu, Allahumma la turina masawi masyayikhina. Sampai doanya gitu. Sampai doanya begitu. Ya Allah, jangan kau tunjukkan masawi masyayikh, kesalahan-kesalahan guru kami. Karena masalahnya ada kaitan dengan ilmu yang dicari, ada kaitan dengan ruhaniyahnya kita. Karena berbahaya kalau ada suatu pada diri kita terhadap orang mukmin. Yang pasti akan terjadi adalah meremehkan orang itu nanti. Meremehkan, kalau dia sudah segan nanti, wah ternyata begitu ya, hilang udah. Tadinya minta doa, sekarang nggak minta doa udah. Kenapa? Karena sudah jatuh di matanya dia. Ya, dia akan menyebabkan mati suul khotimah, mencari-cari kesalahan orang. Walladzina yanqusuna al-mikyala wal mizan, orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Hati-hati. Walladzina yakhda'un nas, yang menipu, wa yaghushunahum, yang membohongi, menipu ya. Wa yalbisuna alaihim fi umuriddin wa dunya, dan mengkelabuhi, menyamarkan. Hati-hati, apalagi soal agama, dunia, din wa dunya, baik urusan dunia maupun urusan agama maupun urusan dunia, nggak boleh. Sampai kemudian mereka rugi dunianya, apalagi rugi agamanya. Sudah ente, nggak usah tahajud, udah ente. Loh kok nggak usah tahajud? Nah soalnya ente ini pahalanya sobol fulus. Ente kalau tahajud ada besok nggak kerja. Ente ini pahalanya dari kerja. Kan masuk akal juga. Oh, hati-hati ini mengelabui orang, jangan tahajud. Cuma masalahnya kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, cari pahala yang di waktu lain. Cuma tetap hatinya pingin tahajud kan gitu. Jangan kemudian didonkan sekali, nggak usah tahajud kok
Orang malas sekalian dimalas kerjanya. Intinya kalau bisa tahajud. Kalau nggak bisa tahajud ya sholat malam, qobliyah, ba'diyah, maghrib, qobliyah, ba'diyah, isya. Itu juga sholat malam, ya kan? Qiyamul lail. Walladzina yukadzibuna auliya Allah, dan orang-orang yang mendustakan wali-wali Allah. Kalau mereka punya karomah, dia punya keistimewaan di sisi Allah Ta'ala, mendustakannya. Mereka orang soleh. Ya, jangan mendustakan wa auliya Allah. Tidak ada wali Allah, hati-hati. Wah, khurafat, ya, ngarang-ngarang, tidak ada. Loh, apa yang terjadi pada umat dahulu bisa terjadi pada umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, maka umatnya lah sebaik-baiknya umat. Kalau ada karomah yang terjadi pada umat-umat dahulu, maka bisa terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa yunkiruna alaihim bighairi haq, dan mengingkari mereka tanpa kebenaran yang pasti. Waladina yad'una ahwal auliya, dan orang-orang yang menjabat husnul khotimah, yang ngaku-ngaku punya karomah, ya, mimpi-mimpi ceritakan, saya mimpi, Allah, skut, karena itu sir, itu inti dipilih sama Allah Ta'ala yang mengemban sir. Kalau sudah mengemban sir, ya uskut, diem dah, jangan diobral. Sesuatu yang mahal itu jangan diobral. Tapi yang mau cerita sama, nah, kalau mau cerita kepada orang yang ahlinya, orang soleh, orang yang ngerti mimpi. Orang lewat ya, sisi pak, tadi malam saya mimpi. Wah, takwil yang gagal, bahaya. Hati-hati. Mengaku-ngaku ahwal auliya, punya makom-makom yang dimiliki para wali, ya. Tadi malam saya ini ke arsy. Itu tapi jangan ngomong-ngomong, kan? Jangan diobral. Habib Hasan Baharul itu, ya, punya hal-hal yang luar biasa. Akhirnya terpaksa memang harus cerita kepada orang khusus, tapi jangan disebarkan kecuali nanti kalau saya meninggal. Ya, itu ada orang-orang itu. Karena orang-orang wali itu kalau dia punya karomah, malu menceritakan. Seperti wanita yang menemukan darah haidnya. Ada perempuan menemukan darah haidnya, cerita, tadi saya keluar darah. Nggak mungkin. Malunya begitu. Dan takut kalau ini adalah istidraj. Khawatir kalau ini adalah dirinya sampai ke surga. Kemudian nggak mengagungkan dirinya, enggak. Karena kalau sampai ke surga, diangkat ke langit, itu iblis juga pernah. Jadi nggak tertipu dengan dirinya yang punya makom, enggak. Semakin diangkat sama Allah, semakin merunduk. Nah, ini orang-orang yang ngaku-ngaku wali-wali begini ada. Apalagi ngaku sampai dirinya Imam Mahdi, ya, ngaku wali kutub, enggak ada. Imam Mahdi sendiri, ketika ulama-ulama melihat tanda-tanda Imam Mahdi, Imam Mahdi malah lari mengasingkan diri lagi. Bukan ngaku ini saya Imam Mahdi, tidak ada. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, oh ini bukan kadzab ini. Wa qamatihim yad'una maqamatihim, ngaku-ngaku makom-makom min ghairi sidqin, tanpa kebenaran yang pasti. Wa ibadzalik, dan hal-hal yang serupa min umur syani'ah, dari perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Naudzubillah min dzalik, itu semuanya akan menyebabkan su'ul khatimah. Wa min ahwa ma yakhafu minhu ala sahibi su'ul khatimah, termasuk yang paling ditakutkan daripada orang yang su'ul khatimah adalah al-bid'atu fiddin, ngada-ngada dalam agama. Fiddin, man ada fi amrin ay fiddin. Kalau maulid itu fiddin bukan, tahlil fiddin bukan,
itu adat, ya, bukan din, ya. Ngarang-ngarang dalam agama, iya betul. Kalau ngarang-ngarang agama seperti sholat itu ternyata bukan 5 waktu, 6 waktu. Ini ya, ini bid'ah agama ini. Anak sholat sebelum subuh itu jam 12 saya bangun, itu wajib juga itu. Ini bid'ah fitin itu. Itu sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau saya 4 rakaat. Hebat kan? Bukan hebat, su'ul khotimah nanti itu. Fitin di dalam agama, dalam menjalani agama. Kalau sebelumnya, sebelum sholat. Kalau setelahnya, setelah sholat. Nggak masuk dalam bid'ah. Sebelum sholat, ya, biar khudur, menata hati, itu istihdor, ya, bukan niat. Nawaitu usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil Ramadan. Itu bukan bid'ah, itu istihdor. Berupaya supaya hadir, supaya khusyuk ketika Allahu Akbar, itu niatnya di situ. Tapi jangan was-was. Kalau enggak, ya udah, niatnya sebelumnya itu udah mengikuti. Tapi kita berusaha untuk niat bacaan yang tadi kita baca, niatnya kemudian Allahu Akbar. Seperti orang mau pergi kan, masukkan koper apa, sarungnya, handuknya, kaosnya, semuanya kan, tiketnya juga sudah dimasukkan. Nah, tinggal nenteng toh. Sudah, nggak ada yang ketinggalan. Sudah, kok bisa? Nanti ngomong sudah kok bisa? Nggak ada yang ketinggalan. Sudah. Zzz, berarti anduk, nanduk, sarung. Kamu nggak nyebut lagi kan ya? Sudah, ya juga gitu. Sholat siap. Allahu Akbar. Nah, niat tadi itu masuk, ya kan? Seperti orang tadi, handuk, sarung, sikat gigi, odol, tiket, ya. Kemudian ketika nenteng, pergi berangkat, siap. Aku bisa. Nggak ada yang ketinggalan, juga gitu. Allahu Akbar. Sebelum sholat tidak masalah, karena ini dalam rangka untuk biar sholatnya khusyuk. Karena khusyuk minimal itu pada Allahu Akbar. Kalau nggak bisa seluruhnya, Allahu Akbar. Pada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ruku, ketika sujud, ketika assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, khusyuk. Jangan semuanya nggak khusyuk, Allahu Akbar, usahakan sampai nggak sadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai sholat, ngelamun, hati-hati. Naudzubillah min dzalik, sholat tahiyat ngelamun, nggak assalamualaikum, tasbih langsung, subhanallah. Bahaya ini ngelamun, keterlaluan ini. Tapi insya Allah nggak ada, ya, insya Allah nggak ada. Belum salam, masih tahiyat kemudian subhanallah. Wow, ini apa? Keterlaluan ini, parah. Wa kadzalika idmaru syak fillah, ini termasuk, ya, su'ul khotimah yang bahaya, yang paling bahaya tadi, bid'ah, ya, dalam agama. Bid'ah apa? Dalam agama sudah selesai, ya? Sudah selesai belum? Nah, sudah belum? Sudah, ya? Beres, ya? Dalam agama itu berarti sholat, puasa. Kalau tahlil itu adat, cuma diisi dengan bacaan-bacaan, zikir, ya. Adat apa? Baca maulid, baca sejarah itu maulid itu. Ada enggak dalilnya baca maulid? Bahasanya jangan maulid dah. Boleh enggak baca sejarah Nabi? Enggak apa-apa. Apa dilarang kita baca sejarah Nabi? Terus baca sejarah Nabi, kita kemudian sambil sholawat, nggak boleh. Itu maulid kan gitu, membaca sejarah Nabi. Dan itu tafsirnya ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau mungkin gara-gara bacanya pakai bahasa Arab mungkin, ya. Coba dirubah pakai bahasa Indonesia, ya. Mungkin nggak dibid'ahkan mungkin, ya.
Gara-gara pakai bahasa Arab dibid'ahkan. Mungkin kalau pakai bahasa Indonesia insya Allah nggak dibid'ahkan. Cuma kan nggak asik ya, pakai bahasa Indonesia nggak asik ya. Ya coba lagu Indonesia dirubah lagunya kan nggak asik. Biar lagunya begitu. Lagu Indonesia diganti pakai bahasa Arab kan nggak asik ya. Biarkan Indonesia, Arab, Jawa kan biasa. Ini kan dari Arab, ya biar ente Indonesia cari bikin sendiri lah bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Alangkah indahnya dunia. Gimana dah? Bener ya? Kan nggak ada yang ribut ya. Kan nggak ada ribut ya. Ya coba bikin sejarah Nabi pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Wa kadzalik idmaru syak fillah wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakkihna wa fakkih lana wa qarabatan lana fi dinina ma'al ahli dzikri wa Rabbana la tatabarda wa la tatamalla ghafarta wa la 'abila satarta wa la maridan shibaita wa la ghamman la farjta wa la hajatan min hawajin laka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh والمنوح والرسول الجسد والكلب والروح وتوبة نصوح. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا اعترفنا وأننا